Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat berjumpa kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan oleh saya, Fatonah Narimah Siti. Oke, pada video pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Miss akan sampaikan dulu ke kalian semua tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, itu peserta didik dapat menjelaskan tugas dan wewenang dari lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Lalu, peserta didik dapat menyebutkan lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Nah, gambar yang ada di depan adalah struktur dari lembaga negara yang ada di Indonesia. Yang tertinggi itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu di bawahnya ada KPU, BPK, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, dan KY. Namun, pada video pembelajaran hari ini, kita hanya membahas 5 lembaga negara saja. Apa saja itu lembaganya? Yang pertama, itu ada MPR. Ada yang tahu kepanjangan dari MPR? Ya, MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana anggota MPR terdiri dari seluruh anggota DPR dan DPD. DPR dan DPD dipilih dalam pemilu yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Nah, MPR ini bersidang sedikitnya 1 kali dalam 5 tahun. Nah, tugas dan wewenang MPR itu dijelaskan dalam pasal 3 ayat 1 sampai ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 8 ayat 2 sampai 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, lembaga yang kedua itu ada Presiden. Presiden ini diatur dalam pasal 4 sampai 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana masa jabatan presiden itu diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, gambar yang ada di sebelah kanan kalian itu adalah gambar presiden dan wakil presiden yang pernah menjabat di Indonesia. Mulai dari Presiden Soekarno sampai presiden yang saat ini menjabat, Pak Joko Widodo. Nah, lalu kekuasaan yang dimiliki presiden itu ada 2. Yang pertama, kekuasaan dalam bidang eksekutif, dan yang kedua, kekuasaan dalam bidang legislatif. Kita ketahui bersama ya, bahwa Indonesia menganut sistem presidensial, di mana presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Lalu, bagaimana kekuasaan presiden sebagai kepala negara? Itu diatur dalam pasal 10 sampai 13 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu diatur dalam pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, tugas dan wewenang presiden. Itu yang pertama, mengajukan RUU atau rancangan undang-undang kepada DPR. Lalu menetapkan peraturan pemerintah. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Nah, ini adalah salah satu hak istimewa yang hanya dimiliki oleh presiden, yaitu mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya. Yang keempat, itu membuat undang-undang bersama DPR.
Dan yang kelima, mengajukan RUAPBN atau Rancangan Undang-Undang Anggaran Penerimaan Pembelanjaan Negara. Nah, dalam pasal 7A dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu mengatur tentang pemberhentian presiden dan wapres. Jadi dalam Undang-Undang Dasar tidak hanya mengatur tentang pengangkatan presiden, tugas dan wewenang presiden, tapi juga mengatur bagaimana tentang pemberhentian presiden dan wakil presiden. Lembaga yang ketiga yaitu ada DPR. Nah, DPR ini diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. DPR adalah lembaga negara ya, pembuat undang-undang atau lembaga legislatif. Namun, kekuasaan ini harus dengan persetujuan presiden. Jumlah anggota DPR adalah 560 orang yang dipilih melalui pemilu dan masa jabatannya selama 5 tahun. Jadi, DPR adalah salah lembaga yang membuat undang-undang. Namun, dalam pembuatan undang-undang harus berkonsultasi kepada presiden terlebih dahulu. Nah, fungsi DPR itu ada 3. Yang pertama, fungsi legislatif, lalu ada fungsi anggaran, dan yang ketiga itu ada fungsi pengawasan. Ketiga fungsi ini diatur dalam Pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu hak-hak DPR itu diatur dalam Pasal 20A ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, kalian jangan sampai ketuker ya. Kalau Pasal 20A ayat 1 itu membahas tentang fungsi DPR, sedangkan haknya itu berada dalam ayat 2. Lembaga yang keempat, itu ada DPD. Ada yang tahu kepanjangan dari DPD? Oke. Mungkin DPD ini ada yang belum familiar ya, karena keseringan kita dengarnya adalah DPR atau MPR atau Presiden. Nah, DPD itu adalah Dewan Perwakilan Daerah. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu. Jumlah anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama persidangan bertempat tinggal di ibu kota negara Republik Indonesia. DPD diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Tugas dan wewenang DPR itu diatur dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, lembaga yang kelima atau yang terakhir nih kita bahas dalam video pembelajaran hari ini yaitu BPK. Ada yang tahu kepanjangan dari BPK? Ya, BPK adalah Badan Penyelidik Keuangan. Nah, BPK ini adalah lembaga yang bertugas untuk memeriksa, mengelola, dan tanggung jawab keuangan negara. Anggota BPK ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, yaitu berjumlah 9 orang, di mana 1 orang ketua, 1 orang wakil, dan 7 orang adalah anggota. Gambar yang ada di sebelah kiri kalian ini adalah Ketua BPK yang sedang menjabat saat ini, yaitu Bapak Agung Firman Sampurna. Tugas BPK itu diatur di dalam Undang-Undang Pasal 23E. Oke, untuk video pembelajaran kita sampai sini, penjelasan lebih lengkap dan lebih jelas tentang lembaga negara yang ada di Indonesia akan kita
pelajari kembali dalam pembelajaran online kita selama 2 pertemuan ke depan. Miss akhiri video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya.